Selamat datang di channel Muhammad Wibowo. Semoga kalian dengan keadaan sehat dan sukses. Jangan kamu katakan kamu tidak bisa. Katakan aku bisa. Bisa pasti bisa. Dukung channel ini dengan komentar dan share. Jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih. Selamat datang kembali. Kita seringkali mengingat orang yang dicintai dan dihormati, atau apapun yang telah pergi dari kita dengan kebaikannya. Seperti tutur kata yang halus, budi pekerti luhur, kebijaksanaan, keindahan tubuh, kecantikan wajah, senyuman yang indah, akhlak yang bagus, kesetiaannya, kecerdasannya, suka menolong, akalnya yang tajam, dan segala hal yang baik melekat pada orang tersebut. Tidak jarang pula, kita membicarakan orang yang kita benci karena kelemahannya atau keburukan. Seperti pengkhianat, ingkar, pembohong, pembual, pendusta, bodoh, kejam, dan segala hal buruk melekat pada orang itu. Segala sesuatu dengan keindahan dan kebaikan berkumpul menjadi satu membentuk pribadi baik, dan segala sesuatu yang buruk berkumpul membentuk keburukan. Lantas, apa yang dimaksud dengan kepribadian? Bukan hal yang mudah mengartikan kepribadian. Ini merupakan hal gaib yang tidak dapat raba bentuknya, tetapi bisa kita rasakan keberadaannya. Kepribadian layaknya angin yang membelai dedaunan. Tak terlihat, tapi mampu menumbangkan pepohonan besar, atau mengulung ombak ke tepi pantai, dan menyegarkan kita ketika terik matahari membakar kulit. Baik buruk pribadi seorang terlihat dari bekas yang ditinggalkannya atau dari rekam jejak kehidupannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia versi V, terdapat beberapa arti kata pribadi, yaitu keadaan manusia sebagai perseorangan, keseluruhan sifat-sifat yang merupakan watak seseorang. Sedangkan arti kepribadian, yakni sifat hakiki yang tercermin pada sikap seseorang atau suatu bangsa yang membedakannya dari orang atau bangsa lain. Dengan kata lain, pribadi dan kepribadian seseorang berbeda satu sama lain. Tergantung jejak usaha, pengalaman hidup dan bekas yang tertinggal dari orang tersebut. Tinggi rendahnya pribadi seseorang dipengaruhi oleh usaha hidupnya, pola berpikirnya, ketepatan berhitung, jauhnya memandang, tanggapnya memahami, cerdasnya menyelesaikan masalah, dan kuatnya bersemangat. Mengukur kepribadian seseorang tidak berdasarkan rasa sayang atau rasa benci. Kita kerap bertemu seseorang dan kita menyayangi atau mencintainya, sehingga yang terlihat hanya kebaikannya, atau sebaliknya. Kita bertemu seseorang dan kita membencinya, sehingga yang terlihat hanya keburukannya. Sebenarnya, kita tidak dapat mengenali kepribadian seseorang dalam sekejap. Sebab semasa hidup manusia, pribadian terus mengalami perubahan. Ini tergantung pada pengalaman yang diterima individu tersebut. Itulah mengapa kita perlu mengenali kepribadian seseorang terus-menerus. Namun, ada yang jauh lebih penting daripada mengenali kepribadian seseorang. Ingatlah perkataan Socrates, kenalilah dirimu, kenali kepribadianmu. Sesuai dengan perkataan Socrates, bila kita ingin mengubah kepribadian kita, maka kita harus mengenali diri kita sendiri terlebih dahulu. Dengan mengenali diri sendiri, maka kita akan mudah menentukan mana yang baik untuk dilakukan, dan mana yang tidak seharusnya kita perbuat. Perlu diingat, kepribadian seseorang terbentuk dari pengalaman yang didapat dan perbuatan yang dilakukan. Jika kita menginginkan kepribadian yang baik, maka carilah lingkungan, pengalaman, dan pengajaran yang bisa membentuk kepribadian yang kita inginkan. Sebab pembentuk kepribadian seseorang dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal pembentukan kepribadian sudah pasti individu itu sendiri. Dalam hal ini adalah kita sebagai manusia. Sedang faktor eksternal terdapat beberapa aspek, di antaranya faktor pendidikan,
faktor lingkungan atau keluarga, dan pengalaman yang diterima semasa hidup manusia tersebut. Apabila kedua faktor tersebut seimbang, artinya memberikan input positif pada diri seseorang, maka feedback atau output kepribadian orang itu akan baik. Sebaliknya, jika salah satu atau kedua faktor tersebut menginput nilai-nilai keburukan dan kejahatan, maka feedback atau output kepribadian orang itu pun akan buruk, dan bisa jadi ia dapat melakukan berbagai kejahatan. Pembentukan kepribadian memang tergantung pada diri sendiri masing-masing. Ada yang berbentuk sejak masih kecil karena dibiasakan dan dididik menjadi pribadi yang baik oleh orang tua. Ada pula yang terbentuk ketika masuk usia remaja hingga menjelang dewasa. Ini bisa saja terjadi pada diri kita. Mungkin dahulu kita memiliki kepribadian yang buruk, tetapi seiring berjalannya waktu dan pengajaran kehidupan yang diterima, secara tidak langsung, kepribadian kita berbentuk menjadi seperti sekarang. Seseorang yang memiliki kepribadian baik cenderung mendapat banyak perhatian teman, sahabat, keluarga, dan orang-orang terdekat. Ini disebabkan rasa nyaman yang timbul akibat kepribadiannya yang sangat baik. Sebaliknya, seseorang yang memiliki kepribadian buruk cenderung mendapat perhatian buruk, merasa asing di lingkungannya sendiri, tidak punya arah tujuan hidup, tidak memiliki banyak teman karena keburukan yang dimilikinya, membuat orang enggan, dan segala hal buruk ikut serta dalam kehidupannya. Terima kasih sudah mendengarkan motivasi ini. Untuk kita belajar dan renungan, kita bersama.